Assalamualaikum, dengan Abah Akbar di sini. Sekarang saya akan menyajikan sebuah ilmu tamparan yang pernah berkembang pesat di Asia Tengah. Namun sebagai terapis saya mempraktikannya hanya untuk penyembuhan. Ilmu tamparan ini memberikan energi khusus yang bersifat panas atau dingin. Namun di penjelasan audio ini saya akan membahas dan mengajarkannya yang bersifat dingin. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian, jadi bersambung ya. Yang pertama teorinya dan penjelasannya, yang kedua cara mempraktekannya dan latihan-latihannya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman, oke? Jadi di Turki ada ilmu tamparan, itu namanya Ottoman Slap. Di Cina ada juga yang namanya Tong Beikuan. Kalau di Nusantara, di negeri kita ada yang namanya ilmu semu gunting. Sedangkan di Asia Tengah ada yang namanya crutch. Jadi Asia Tengah itu wilayahnya kalau sekarang Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan itu masuk ke Asia Tengah ya. Jadi zaman dulu yang mempraktikkan ilmu ini orang-orang Tartar dan Mongol. Jadi sebuah seni bela diri itu biasanya terlahir dari kebiasaan dan budaya lokal setempat. Seperti contohnya capoeira, seni bela diri khas Brazil yang mirip tarian tendangan yang memutar. Jadi bela diri khas Brazil ini berkembang oleh budak-budak Afrika. Zaman dulu emang ada perbudakan ya. Gerakan bela diri ini disamarkan jadi sebuah tarian karena agar tidak terdeteksi oleh penjajah Portugis. Karena melarang latihan bela diri, makanya sama masyarakat Brazil zaman dulu disamarkan jadi sebuah tarian. Memang lahirnya pukulan crutch ini berawal dari ilmu pengobatan karena tidak begitu menampilkan jurus atau gerakan atau kembangan gerakan lainnya seperti pencak silat, tapi lebih mengutamakan inti dari isi energi tamparan dan menjiwainya. Jadi beda kalau di silat, judo, karate banyak sekali gerakan, apalagi di kungfu ada gerakan indah ya, silat, kungfu. Tapi kalau di crutch ini emang hanya mempelajari ciri khas sebuah pukulan. Jadi ribuan tahun yang lalu dalam sebuah unit militer Persia kuno terdapat unit yang ahli menyamar, di mana penyamaran yang sempurna adalah menyamar sebagai rakyat biasa. Mereka tidak membawa senjata karena beberapa unit khusus ini dituntut untuk memiliki skill penyerangan tanpa terdeteksi, tanpa menggunakan panah, pisau, atau pedang. Namun unit khusus ini dituntut juga memiliki skill khusus yang dengan tangan kosong. Dari tradisi itulah terciptanya aliran bela diri tangan kosong sesuai dengan kebutuhannya. Jadi lahirnya ilmu bela diri tangan kosong pun karena tuntutan zaman. Bagaimana cara mereka membela diri dan menyerang musuh tanpa membawa senjata. Jadi menyerang dengan cara yang sangat efektif. Para tabib zaman dulu mempelajari ilmu ini karena mengakses rasa dingin pada musim panas. Jadi mengakses rasa dingin pada musim panas bukanlah hal yang mudah. Kalau zaman sekarang mungkin kita ada kulkas, ada air dingin. Kalau zaman dulu untuk mengakses rasa dingin pada musim panas adalah hal yang hampir mustahil. Karena aplikasi penyembuhan pada pukulan ini digunakan juga untuk membuat mati rasa pada zaman dulu. Seperti obat bius. Jadi seperti obat bius modern, belum ditemukan suntikan anestesi zaman dulu.
Rasa dingin dengan menggunakan es digunakan untuk mengurangi pendarahan, menjahit luka, dan mencabut anak panah. Tapi kalau pada musim panas, kita nggak bisa dapat es. Nah, itu masalahnya. Jadi mereka itu berlatih mengakses rasa dingin pada musim panas. Jadi aplikasi dalam ilmu bela diri, ilmu ini menambah bobot pukulan yang berefek dengan rasa dingin dan kaku dan menusuk pada lawan. Saya sendiri sering menggunakan teknik crutch ini untuk menginduksi klien saya dalam sesi magnetism terapi. Teknik ini membuat otot atau kulit kita menjadi lebih mati rasa dan bisa mempermudah saat membetulkan urat-urat syaraf dalam proses pemijatan. Untuk mencapai level komaset dalam operasi ringan diperlukan banyak sekali pengalaman dan sugesti dalam dunia hipnosis. Dan itu pun memakan waktu yang cukup lama. Tapi dengan menggunakan teknik crutch ini cenderung lebih cepat dan bisa bahkan dalam hitungan detik. Di zaman dulu, para ahli ilmu crutch ini tentunya porsi latihannya pun sangat tekun dan tentunya porsi latihannya pun lebih banyak dari yang saya lakukan ya. Jadi sebelum pukulan menyentuh tubuh lawan, energi dingin mendahului aura lawan hingga terjadilah tabrakan aura antara kita dengan penyerang. Disinilah konsep tenaga dalam tercipta. Namun ada satu titik ketenangan dan konsentrasi khusus, maka fenomena ini bisa terjadi. Namun crutch yang saya ajarkan bukanlah ilmu tenaga dalam yang bisa orang seperti menjadi mental-mental seperti dipertunjukkan tenaga dalam secara umum ya. Jadi konsep tenaga dalam di sini adalah benar-benar menyalurkan energi tenaga kita pada tubuh lawan atau tubuh pasien kalau di penyembuhan. Bicara tentang tenaga dalam, banyak sekali demo tenaga dalam yang gagal, bahkan dipermalukan pada saat seseorang yang yakin memiliki tenaga dalam tapi gagal dalam mementalkan lawannya. Dikarenakan lawannya tidak mengeluarkan energi panas dan energi marah yang merupakan salah satu syarat bisa terpentalnya musuh dalam keahlian tenaga dalam. Hingga banyak pendapat bahwa tenaga dalam itu adalah hoax. Walau banyak yang menyebut tenaga dalam adalah hoax dalam beberapa aplikasi seni bela diri, namun saya sendiri meyakini konsep tenaga dalam penyaluran energi kesembuhan atau energi penyerangan pada manusia. Dan memang bagi saya itu nyata dan bekerja, terutama dalam ilmu penyembuhan. Pengalaman saya, dulu waktu saya masih SMP pernah menyaksikan anjing yang terpelanting dari jarak 3 meter sebelum menyerang, sebelum menggigit. Dan akhirnya saya mempelajari beberapa keilmuannya. Jadi kalau untuk ngetes tenaga dalam itu asli atau bukan, jangan dites ke manusia, tapi cari anjing yang benar-benar galak. Dites apakah bekerja atau enggak si tenaga dalamnya. Kalau tidak mental ya berarti ilmu kita belum tinggi ya. Jadi konsepnya ada benturan energi tak kasat mata atau medan aura seperti gelas dingin didekatkan pada gelas panas. Salah satu gelas pasti akan retak. Nah, jadi konsep tenaga dalam kurang lebih seperti itu, adanya benturan energi. Jadi pemilik tenaga dalam harus mendinginkan atau menenangkan badannya dengan akumulasi energi saat musuh yang dengan emosi menggebu-gebu menyerang. Jadi konsep tenaga dalam baru bisa tercipta dalam kondisi seperti itu. Tapi kita sendiri nggak bisa mengandalkan tenaga dalam 100% untuk bela diri. Karena jika lawan kita terlatih dan tenang, maka tentunya tenaga dalam tidak bekerja. Tenaga dalam akan bekerja jika lawan benar-benar marah hingga auranya panas dan bocor. Di satu sisi kita tetap tenang. Nah, disitulah tenaga dalam bisa tercipta. Nah, sekarang bagaimanakah efek pukulan crutch pada lawan?
Tentunya tidak bisa disamaratakan karena tentunya perbedaan antara si pemukul dan yang dipukul. Seperti petinju kelas ringan umumnya tidak mampu memukul dan tidak bisa memukul fatal dan telak pada memukul petinju kelas berat. Namun ada ciri-ciri khusus pukulan energi clutch pada saat tepat mengenai sasaran, antara lain langsung tulang merasa ngilu, terasa ada ganjalan di dalam daging, sesak nafas, dan lemas. Jadi kalau kena tamparan ilmu clutch ini, kita tuh seperti masuk angin, cuman si masuk anginnya berkumpul dalam satu area tubuh. Misalkan dipukul paha, seperti ada yang mengganjal di dalam paha. Jadi rata-rata efek pukulan clutch seperti itu. Jadi itu yang dinamakan pukulan di kedalaman. Sesuai dengan namanya, clutch adalah artinya tenaga dalam, maka memukul pun dengan konsep di kedalaman. Jadi kalau di bela diri secara umumnya, bela diri secara fisik, kita memukul tuh melihat apa yang terlihat. Jadi kalau di tinju, kita fokus pada kepala, pada perut, atau sama juga di karate ya. Apa yang kita lihat itu yang kita pukul. Tapi kalau di clutch itu kita memukul tapi dengan niatan kita memukul di kedalaman. Jadi niat kita memukul tulang punggungnya kalau ke badan, dan kita memukul otaknya pada saat memukul di kepala. Jadi clutch itu sendiri adalah masih turunan dari ilmu dahtus. Nah, sekilas saya akan jelaskan dulu tentang ilmu dahtus. Pada kesempatan lain akan saya buatkan video khusus tentang ilmu dahtus. Jadi kalau pukulan ilmu dahtus itu tidak mengenal titik lemah lawan, karena dalam konsepnya memasukkan racun seperti halnya ular king cobra. Jika mau mematuknya keras atau ringan, efeknya sama aja. Yang penting si racun tersalur pada tubuh si korban, tubuh lawannya. Jadi masuk ke dalam darah, dan darah itu akan menghambat perputaran jantung. Jadi bagi praktisi dahtus, titik lemah manusia adalah 100% di seluruh anggota tubuhnya kecuali rambut. Dalam ilmu dahtus, menampar musuh nggak pilih-pilih tempat. Jadi di dahtus itu tidak mengenal titik lemah lawan, karena dalam konsep pemasukan racun seperti halnya racun ular, efeknya sama saja. Masuk pukulan tamparan ke kaki, ke tangan, di tangkis, ke bahu, ke kepala, ke perut, ke punggung, sasarannya langsung menyalurkan energi ke darah dan ke jantung. Berbeda dengan konsep bela diri umumnya ya, misalkan fokus pada titik-titik lemah lawan dari sisi tulang, daerah yang sangat menyakitkan. Kalau ditinju itu di daerah liver, perut bagian kanan, terus di daerah dagu, fokus sasaran atau pukulan telaknya di situ. Di Muay Thai ada di bagian pinggir paha atau lutut, terus di liver, di dagu, di rusuk bawah. Seperti halnya harimau. Bagi harimau, kelemahan kijang adalah di lehernya. Insting alami harimau adalah mengincar leher mangsanya agar cepat dilumpuhkan. Sedangkan ular pun, kalau ular mematuk di mana saja, yang penting kena gitu ya. Saya ulangi, bagi ular king cobra, semua organ yang bisa dijangkau adalah kelemahan lawan, karena ular memiliki racun yang kuat. Jadi tidak pilih target. Jadi bagi praktisi dahtus, semua organ tubuh manusia adalah kelemahannya, karena di ilmu dahtus mempelajari cara maksimal energi racun hasil meditasi yang ditabung pada aura kita untuk melumpuhkan lawan. Dipukul di organ manapun akan mengakibatkan efek fatal bagi lawan.
Namun dalam aplikasi manfaat untuk penyembuhan, ilmu datus digunakan untuk menyembuhkan penyakit dalam basis energi pernafasan. Jadi olah nafas meditasi menggunakan raj yang sudah diolah mengasapi bola energi, sehingga ciri khas pukulan datus benar-benar memberikan efek racun pada lawannya. Apakah perbedaannya dengan ilmu tamparan Krach? Jadi energi Krach murni diambil dari kelembaban dan dinginnya alam. Objek dingin dan lembab dikonsentrasikan pada telapak tangan kita secara berkala dan berlatih dengan menamparkannya pada tubuh target. Ada beberapa binatang memiliki energi Krach yang alami yang sangat kuat, antara lain gajah, singa, harimau, dan elang. Krach pada elang ada di mata dan cakarnya. Krach pada harimau ada di rahang dan cakarnya. Krach pada gajah ada di kakinya. Pada ular berbisa pada taringnya. Burung elang walaupun memiliki tubuh yang kecil, namun memiliki krach yang sangat besar di cakarnya. Makanya tidak salah jika negara kita menggunakan simbol burung Garuda sebagai lambang negara. Bahkan banyak di negara-negara lain menggunakan simbol burung elang. Tapi yang paling mengagumkan adalah nyali burung elang yang sangat tinggi dan tidak ciut oleh besar tubuh lawannya. Anda bisa lihat di beberapa video di YouTube ada burung elang yang bisa menyambar harimau, macan tutul, bahkan beruang, serta serigala. Mereka takut karena cakar burung elang itu jauh lebih panjang dari cakar beruang ya. Mungkin selama ini kita menganggap jenis ilmu ini menganggapnya hanya legenda dari komik-komik silat saja. Ciri khas efek pukulan Krach dingin ini membuat lawan terasa dimasuki batu yang dingin dan berat. Dalam legendanya hanya tepukan ringan orang bisa dibuat kaku dan lemas tak berdaya. Untuk menghasilkan energi Krach yang besar dan kuat pada manusia, perlu latihan yang sangat lama dan tekun. Namun ada rahasia khusus yang bisa Anda pelajari untuk membangkitkan energi Krach ini. Hanya dengan waktu 4 minggu saja, hanya dengan latihan rutin 20 menit setiap hari, minimal 10 menit. Dan idealnya 20 menit. Tapi orang zaman dulu tentunya melakukannya mungkin di atas 1 jam. Selain untuk menjaga diri, saya pun menerapkan ilmu ini untuk terapi, untuk klien-klien saya. Testimonial dari peserta pelatihan Krach, silakan Anda lihat saja cuplikan-cuplikannya di layar video. Testimonial dari beberapa murid saya dari Pak Syarif di Jakarta. Dia bilang, saya coba sentuhan ringan agar tidak membahayakan ke adik saya. Terasa energi dinginnya dari telapak tangan saya pindah ke adik saya. Dan saya tanya ke dia, benar merasa dingin dan pegal. Segera saya netralkan. Efek pukulan Krach terasa nyeri seperti kena es batu. Dr. Hadi dari Singapura. Ini tadi tak coba tampar paha. Ada sensasi dingin sedikit di tempat bekas tamparan. Tapi hanya sebentar. Tapi alhamdulillah lumayan. Menurut saya belum saya mengalami pelatihan seperti ini sebelumnya. Ini dari Gregory di Polandia. Ini orang bule nih ya. When I hit my thigh, I felt a clear weight and even after applying warm energy to neutralize the impact, I felt cold at the place of impact. Silahkan Anda terjemahkan sendiri ya. Dari Mas Taufik di Surabaya. Energi pukulan ringan Krach ini membuat kaki langsung terasa lemas seperti kehilangan kekuatan. Saat memanggil energi Krach, tangan seperti membeku memegang es. Bahkan energi Krach ini saya terapkan ke istri saya untuk penyembuhan dan hasilnya luar biasa. Kedalaman energi saya arahkan ke otot dan tulang. Dari Pak Mahmud, katanya terasa dingin di sekujur kaki kanan. Setelah paha dipukul dibuat jalan susah. Sampai telapak kaki terasa linu. Ini dari Pak Bedi Edi. Ini seorang trainer
master trainer hipnoterapi ya di salah satu lembaga. Jadi mungkin kalau Anda yang berkecimpung di dunia hipnoterapi mungkin pernah mendengar namanya, Pak Bedi Edi. Dia bilang efek pukulan keras itu terasa senut-senut menyebar sampai ujung kaki. Nah, ini dari Mas Revas di Bandung. Ketika tangan saya diarahkan ke arah gelap, di tangan seperti ada semut berjalar, muter-muter ke arah jempol dan kelingking. Nah, itu salah satu sensasinya. Dari Mas Yoga nih, di Tangerang nih. Ini anak Ustadz pesantren dia. Dipukul di paha, terasa nyeri di pangkal paha sampai kaki buat jalan jadi langsung ngilu. Ini dari Dr. Ismu Nugroho di Surabaya. Pukulan paha saya rasakan lebih kuat sensasi dinginnya walau masih bisa untuk berjalan, tapi sangat mengganjal dan tidak nyaman. Mohon izin Abah, tadi saya coba tepuk ke paha dan bau terasa pegal dan kemeng. Alhamdulillah rasa dingin menjadi nyaman sekali di area bahu. Nuhun. Nah, ini testimonial dari Mas Taufan Arbi. Tangan saya terasa ada seperti angin. Lalu seluruh bagian tangan sampai ke siku terasa diliputi energi. Belum terasa dingin. Tangan kanan saya tepuk ke paha. Akibatnya daging paha terasa ada energi sebesar kelereng. Tidak dingin tapi terasa tidak nyaman. Paha terasa nyut, pegel-pegel dan ngilu. Sampai terasa ke betis dan jari-jari kaki paha. Seperti ada benjolan. Kagak enak buat berjalan yang dirasakan. Nah, ini dari Dokter Gigi Tanat. Ini teman Facebook saya nih, Dokter Gigi beliau ya. Hanya dengan pukulan ringan ke paha langsung kali lemas dan ngilu dan susah bergerak seperti ngilu sakit flu. Untungnya diajarin cara menetralkannya. Ya untung ya, kalau nggak diajarin ntar seharian ngilu, susah jalan Pak, nggak bisa kerja nih. Nih dari Mas Gumugum di Bandung. Ini Kang Gumugum ya. Efek pukulan keras yang sedikit keras sampai benar-benar ngilu ke tulang, merambat jelas terasa dari daging sampai tulang. Terus dari Pak Teddy Marjuki, efek pukulan keras memang bikin dingin dan kaku. Ini dari Pak Khalib orang Malaysia nih. Coba pukulkan ke paha sendiri terasa sejuk dan menjadi kaku saat berjalan. Dari Mas Reza Tangerang sekarang. Rasanya setelah ditepuk menjadi kebas dan kaku sampai tulang. Dari Pak Muhammad Ilman Surabaya. Nah, ini seorang Sultan Apotek di Surabaya ya. Jadi dia punya banyak cabang apotek di keluarganya. Bisnis keluarganya lumayan. Coba tepuk di pinggang, sensasi dingin menjalar sampai ke paha dan lutut hingga telapak kaki, rasanya dingin bertahan selama 1 menit. Nah, jadi ilmu pukulan dingin ini fundamentalnya memang untuk bela diri. Bela diri ada 2 cabang, bela diri dan penyembuhan. Jadi dulu memang digunakan untuk menghentikan pendarahan. Pada orang-orang zaman perang, orang dulu kan sering perang ya, perangnya bacok-bacokan pakai panah dan pedang. Jika ada luka dijahit, kan biar terasa mati rasa pakai energi keras ini. Dan energi ini pun bisa untuk bela diri pukulan. Jadi pukulannya cukup berbahaya, hanya dengan sentuhan ringan saja efeknya seperti yang sudah dijelaskan di testimonial di atas. Oke, nah akan saya ajarkan teknik dasar keras untuk Anda. Tapi kalau Anda ingin saya bimbing langsung, saya pun buka kelas online-nya. Tapi kalau Anda mau belajar sendiri, saya kasih petunjuk. Dan tentunya kualitas belajar sendiri dengan dibimbing guru tentu beda ya. Seperti Anda belajar berenang lewat buku dan lewat guru renang. Tentunya beda kualitas hasilnya. Jadi emang disesuaikan dengan tujuan Anda, apakah hanya sekedar ingin coba atau ingin tekun mempelajarinya, silahkan. Namun pesan saya gunakan ilmu ini secara bijak. Tapi untuk jaga-jaga bela diri, kita kan tidak boleh membawa senjata kan.
Kalau kita membawa senjata, kita bisa kena pidana. Tapi ini kalau hanya sekedar tamparan setengah ringan, setengah kencang, ini efeknya emang bisa diandalkan. Semuanya akan saya jelaskan detail di videonya yang kedua. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, dan saya berterima kasih jika men-share-nya ke teman-teman Anda yang tertarik dengan keilmuan magnetisme seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.